Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati bersama saya, Pendeta Yoce Handikaru. Renungan kita hari ini bertemakan tamu atau tuan. Bagian firman Tuhan yang mendasari renungan kita hari ini diambil dari surat Galatia pasal 2 ayat 20 yang berkata demikian. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara sekalian, ada sebuah cerita mengenai seorang yang akan kedatangan seorang tamu terhormat ke rumahnya. Orang ini tentu sangat senang ketika mendengar orang yang terpandang terhormat di kota itu akan datang bertamu ke rumahnya. Ketika hari yang ditentukan tiba, maka orang itu pun menyambut tamu kehormatannya dengan sangat senang hati. Hanya saja ketika mereka bertemu, orang ini berkata kepada tamunya, saudara sekalian, ketika Anda mau datang ke rumahku, saya sangat senang. Saya merasa terhormat menerima kunjungan Anda. Anda boleh menikmati makanan dan minuman apa saja yang ada dalam rumah ini. Tetapi Anda harus ingat, Anda adalah tamu saya. Saya tidak akan memberikan kunci rumah saya kepada Anda. Saudara sekalian, bukankah ini juga seringkali menjadi sikap kita terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus? Bukankah ini seringkali juga kita lakukan kepada Tuhan kita? Kita sangat senang menjadi orang Kristen. Kita pun menyambut Tuhan Yesus dalam diri kita. Hanya saja, kita seringkali menganggap Tuhan Yesus itu hanya sebatas tamu kehormatan dalam hidup kita. Kita menyambut Tuhan Yesus dalam hati kita, tetapi hanya sebatas tamu, tidak lebih dari itu. Kita tidak menjadikan Dia sebagai Tuan atau Raja atas hidup kita. Tuhan hanya sebatas tamu kehormatan yang dihormati dan dipuja, tetapi tidak sebagai Tuan atas hidup kita yang berkuasa atas kehidupan kita. Saudara sekalian, kita seharusnya menjadikan Yesus sebagai Tuan atau Raja atas kehidupan kita. Saat kita menjadi seorang Kristen dan menyambut Yesus dalam hati kita, saat itulah kita harus menempatkan semua jalan pikiran atau sikap hidup tindakan kita dalam kehendak Tuhan. Kita tidak melakukan semuanya menurut kehendak kita sendiri, tetapi kita berpikir dan bertindak. Apakah semua yang kita pikirkan, kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa yang kita pikirkan, kita lakukan itu bermanfaat bagi kehidupan bersama dan memuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian, Paulus menegaskan sikapnya, siapakah Yesus bagi hidupnya. Bagi Paulus, Yesus adalah Tuhan bagi kehidupannya, bukan sekedar tamu kehormatan dalam dirinya. Oleh sebab itulah Paulus berkata, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saudara sekalian, seperti apakah Tuhan Yesus dalam hidup kita? Apakah Dia hanya sebatas tamu kehormatan yang kita hormati, hargai, dan kita puja? Ataukah Yesus kita tempatkan sebagai Tuhan atas kehidupan kita? Jika Yesus adalah Tuhan atas hidup kita, maka saudara sekalian jangan pernah ragu untuk menempatkan pikiran kita, sikap hidup kita, tindakan kita, hidup berkeluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita dalam kehendak Tuhan. Jika Yesus adalah Tuhan atas kehidupan kita, maka saudara dan saya akan menjadi pribadi yang hidup dalam semangat pertobatan dan akan selalu membarui kehidupan bersama yang ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, seperti apakah Tuhan Yesus dalam hidup kita, dalam hidup saya dan saudara? Sebagai tamu kehormatan ataukah sebagai Tuhan atas kehidupan kita? Tuhan memberkati kita semua. Amin.